Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 242 berani membunuh atau tidak? Aduh. Lelaki berjubah brokat itu tercekik ketakutan, seluruh tubuhnya menegang karena kerongkongannya dicekik erat oleh pemuda berpakaian merah itu, dan kuatnya cekikan itu seakan-akan lehernya akan patah menjadi dua jika pemuda berpakaian merah itu semakin mengeratkan cekikannya, membuat hatinya dipenuhi ketakutan. Tuan muda tidak boleh. Pria paruh baya itu berteriak ketakutan. Jika tuan muda keluarga Liu meninggal di sini, bukan hanya loteng awan terkenal mereka yang akan mendapat masalah, bahkan pemuda berpakaian merah itu akan kesulitan menahan amarah keluarga Liu. Wah, apa yang sedang dia pikirkan? Dia tidak mungkin berpikir untuk membunuh tuan muda keluarga Liu, kan? Tidak mungkin. Dia tidak punya nyali. Membunuhnya. Dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Orang-orang di kerumunan itu mulai berdiskusi dengan panas, terkejut dengan tindakan pemuda berpakaian merah itu. Namun, mereka semua merasa bahwa pemuda itu tidak akan berani membunuh tuan muda keluarga Liu karena bagaimanapun juga, membunuh seorang anggota keluarga bangsawan yang berpengaruh di kota Enam Jalan akan secara terbuka mengadu domba seluruh bangsawan. Karena dia hanya orang luar dari luar kota, diperkirakan dia tidak akan berani melakukannya. Bukan hanya orang-orang di kerumunan yang berpikir seperti itu. Bahkan tuan muda dari keluarga Liu yang tenggorokannya tercekat pun berasumsi demikian. Setelah keterkejutan dan ketakutan awalnya berlalu, dia menjadi tenang dan tatapannya menatap Feng Jiu dengan mengejek. Kau ingin membunuhku? Beranikah kau? Pergilah ke sana dan tanyalah orang-orang. Siapa di kota Enam Jalan yang tidak tahu tentang keluarga Liu kita? Hanya lelaki setengah baya dari Feng Cloud Love yang berdiri di samping yang tahu bahwa niat membunuh pemuda berpakaian merah itu benar-benar telah tersulut dan dia tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian merah itu tidak berani membunuh tuan muda Liu. Bagaimanapun, pemuda lebih cenderung bersikap gegabah dan terkadang, mereka sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi atas tindakan mereka. Tatapan mata Feng Jiu menyempit, sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk kait saat dia berkata dengan suara lembut, keluarga Liu sangat kuat. Tangan yang mencengkeram tenggorokannya perlahan mengencang, dan karena tangan yang mencengkeram tenggorokannya terangkat, tuan muda dari keluarga Liu itu terengah-engah karena makin kesulitan bernafas, tanpa daya mendorong dirinya ke atas dengan ujung jari kakinya untuk mengurangi rasa sesaknya. Saat wajahnya perlahan berubah ungu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menatap pemuda berpakaian merah di depan matanya, dia tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan di hatinya, diwarnai dengan rasa takut. Melihat wajah lelaki berjubah brokat itu berangsur-angsur berubah ungu dan tangannya mencengkeram erat tangannya dalam upaya putus asa untuk melepaskan diri, dia kemudian menunjukkan senyuman berbahaya yang hampir mengerikan untuk dilihat. Orang terakhir yang melukai wajahku sudah mati, dan mayatnya pasti sudah dikunyah habis oleh binatang buas hingga tak tersisa. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Melihat kejadian itu, pria paruh baya itu tidak berani membuka mulutnya, karena dia tahu bahwa jika dia terus mengatakan sesuatu untuk mencegahnya, dia hanya akan membuat pemuda berpakaian merah itu membunuh tuan muda keluarga Liu lebih cepat. Melihat situasi yang sudah memburuk, dia masih mempertimbangkan apakah dia harus memanggil manajemen yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah itu ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa teriakan keras. Lepaskan tuan muda keluarga kami. Beberapa pengawal mereka awalnya berjaga di luar dan ketika mereka mendengar tuan muda mereka dalam masalah, salah satu dari mereka segera berlari kembali ke istana untuk melaporkannya sementara tiga pria lainnya bergegas masuk untuk menyelidiki. Mereka datang dan melihat tuan muda mereka sedang dipegangi lehernya oleh seorang pemuda berpakaian merah dan tampak seperti hendak dicekik sampai mati, lalu mereka segera melompati pagar yang mengelilingi arena untuk menyerbu masuk. Pada saat itu, Feng Jiu tidak menyadari bahwa di salah satu ruang VIP pribadi Feng Cloud Love, penguasa kota-kota Enam Jalan sedang menjamu seorang dokter hantu, berpakaian merah dan bertopeng dan keributan di arena itu telah menarik perhatian dua orang di ruangan itu, dengan penguasa kota dan dokter hantu menatap Feng Jiu yang berdiri di tengah arena. Penguasa kota melihat bahwa dokter hantu tampaknya menunjukkan minat yang besar pada pemuda berpakaian merah itu dan dia berkata sambil tertawa, dia tampak seperti anggota keluarga bangsawan tetapi terlalu sombong, bersikap sangat arogan di usia yang masih muda. Jika dia membunuh tuan muda keluarga Liu di sini, pemuda itu bisa melupakan rencananya untuk keluar dari kota Enam Jalan hidup-hidup.